wabarakatuh. Saya Muhammad Kusumo dari Institut Agama Islam Tarbiyatul Thalabah Lamongan ingin menjelaskan tentang pembelajaran pendidikan agama Islam atau yang disebut dengan PAI. Sebelum membahas lebih lanjut terkait dengan konsep pembelajaran PAI, terlebih dahulu harus mau tahu bagaimana pengertian pembelajaran. Pembelajaran merupakan proses interaksi antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian tersebut, bahwa dalam pembelajaran itu harus ada guru. Guru ini adalah orang yang menyampaikan materi kepada siswa. Selain guru, harus ada peserta didik atau siswa. Siswa merupakan orang yang menerima materi dari guru. Kemudian, selain siswa atau peserta didik, harus ada tujuan. Tujuan yang disampaikan, tujuan pembelajaran, arahnya kemana. Ini adalah tujuan. Selain itu harus ada materi yang disampaikan oleh guru, diserap oleh siswa. Kemudian ada metode. Metode ini adalah cara untuk mengajar. Bagaimana guru mengajar menggunakan cara seperti apa? Ini namanya metode. Selain metode, harus ada media. Media ini adalah sebuah perantara untuk guru menyampaikan materi pada siswa biar lebih mudah dipahami. Dan terakhir adalah evaluasi. Bagaimana dalam proses pembelajaran ini tujuan itu sudah sampai apa belum? Setelah mengetahui pengertian pembelajaran, maka kita harus tahu pengertian pendidikan agama Islam atau yang familiar disebut dengan PAI. PAI adalah usaha sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik agar mengenal, memahami, menghayati, mengimani, bertakwa, dan berakhlak mulia berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis. Dengan demikian, tujuan utama PAI yang pertama adalah membentuk insan beriman dan bertakwa. Yang kedua, mengembangkan akhlak mulia. Dan yang ketiga adalah membimbing peserta didik mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, konsep pembelajaran PAI secara komprehensif yaitu mengintegrasikan tiga aspek ini. Yang pertama adalah aspek kognitif yang meliputi pengetahuan keislaman dan pemahaman ajaran Islam. Aspek afektif yang meliputi sikap religius dan penghayatan nilai-nilai Islam. Dan yang terakhir adalah aspek psikomotorik yang meliputi aspek afektif, sikap religius, penghayatan nilai-nilai Islam. Pembahasan yang kedua yaitu ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Ini merupakan sumber utama bagi umat Islam. Yang kedua yaitu akidah. Ini tentang keyakinan dan keimanan. Yang ketiga adalah akhlak. Akhlak ini mengatur perilaku manusia, bagaimana hubungannya dengan Tuhan, bagaimana hubungannya dengan manusia yang lain, dan bagaimana hubungannya dengan makhluk yang ada di bumi ini. Yang keempat adalah fikih. Fikih merupakan aturan-aturan di dalam melaksanakan beribadah, melaksanakan jual beli, melaksanakan muamalah dengan manusia dan lain sebagainya. Dan yang kelima adalah
Sejarah Kebudayaan Islam atau yang dikenal dengan SKI. Ruang lingkup pembelajaran pendidikan agama Islam yang pertama adalah Al-Quran dan Hadis. Dalam Al-Quran dan Hadis ini mempelajari tentang membaca Al-Quran dengan benar. Selain itu, mengajarkan tentang memahami kandungan ayat dan hadis. Selain itu, menghafal ayat atau hadis pilihan. Dan yang terakhir adalah mengamalkan pesan Al-Quran dan hadis. Ruang lingkup yang kedua yaitu akidah. Akidah di dalamnya mempelajari tentang rukun iman, Asmaul Husna, Tauhid, Malaikat, Kitab Allah, Rasul, hari akhir, dan yang terakhir adalah qada dan qadar. Ruang lingkup yang ketiga yaitu akhlak. Akhlak ini mengajarkan tentang akhlak kepada Allah, akhlak kepada diri sendiri, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada sesama manusia, dan yang terakhir adalah akhlak terhadap lingkungan sekitar. Ruang lingkup yang keempat adalah fikih. Fikih ini merupakan mengajarkan tentang toharo, mengajarkan sholat, mengajarkan zakat, puasa, haji, muamalah, pernikahan, dan yang terakhir adalah ekonomi syariah. Ruang lingkup yang terakhir adalah SKI. SKI ini mengajarkan tentang dakwah Nabi Muhammad SAW. Selain itu mengajarkan tentang para Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, perkembangan Islam di Nusantara, serta tokoh-tokoh Islam.